Ini kali pertama aku naik kereta elektrik buatan Malaysia sendiri. So ya, betul. Ini adalah Proton IMAS 7. Dalamannya macam korang nampak sangat selesa, teknologi yang canggih, screen yang sangat besar. Ni untuk kereta IMAS Korang tengok guys, dia bawa sendiri ni. Saya tak tengok apa-apa ni. Depannya, udah pasti looksnya beda banget di bagian depan. Oh ya, tadi harga belum. Nah ini nih, STNK-nya mobil Malaysia kayak gini nih. Jadi nggak perlu bawa Hero 2 Alza yang EV. Kira-kira menurut Anda bagusan mana? Bagusan ini atau mungkin yang dijual di negara kita lebih mahal? Isi BBM RON 95 di Malaysia. Ini dia bedanya Malaysia dibanding dengan negara yang jauh sekali di sana. Karena setidaknya di sini ada 8 SPBU. Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Oh halo, hai semuanya. Apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala urusannya ya, amin. Oke teman-teman, nah kali ini saya ada menjumpai satu konten daripada TikToker Indonesia ini. Pertama kali katanya naik kereta elektrik buatan Malaysia, IMAS Proton ya 7, rasanya seperti kereta impor. Dan dia tak habis-habis dia macam tutup mulutnya, dia terkesima mungkin ya. Nah ingat tak, macam baru 1 tahun yang lalu itu sudah dilancarkan dan kita boleh lihat dekat jalan raya itu sudah mulai ada kan ramai orang yang menggunakannya. Oke, nah ini sebelum kita memasuki ke kontennya, ke videonya, itu hari saya ada balik ke Indonesia kan, jumpa kawan-kawan saya ada katakan saya pakai mobil di Malaysia itu buatan Malaysia. Tuh, lepas mereka pikir kereta buatan Malaysia itu ya hanya murahan gitu ya. Jangan salah juga ya, memang murah, tapi pun bukan murah sangat juga ya. Ada yang 60.000 sampai 100.000 pun ada juga. Murah tapi berkualitas, bukan asal-asal murah. Mereka pikir sebenarnya bukan dikatakan murah ya, tapi terjangkau. Gitu ya. Oke, nah pajaknya itu juga lebih murah daripada kereta impor. Ini pasti membuat orang-orang yang mungkin menyepelekan kereta buatan Malaysia ini boleh tonton video ini. Bagaimana kereta elektrik ini yang buatan Malaysia ini laku di pasaran. Oke, so langsung saja kita tonton beberapa video ini. Cium. Guys, sumpah, ini kali pertama aku naik kereta elektrik buatan Malaysia sendiri. So ya, betul. Ini adalah Proton IMAS 7. Dalamannya macam korang nampak sangat selesa, teknologi yang canggih, screen yang sangat besar, kerusi yang empuk, apalagi yang kurang. Ya, you guys so amazing. Jadi untuk IMAS aku bagi bintang 10/10. Mantap korang. Oke, nah itu ya, sampai dia menjerit. Wah, ini adalah kali pertamanya, saya pun belum pernah lagi ya. Dia ini mungkin ada kawan dia, dia boleh cobalah di dalamnya macam mana. Wow, dia sangat terkesima ya. Tadi katanya poinnya 10/10 ya. Oke, nah mulailah nanti nih. Ini videonya masih baru. Kalau nanti sudah tembus ini nanti videonya beratus ribu. Wah, mulailah ini netizen seberang itu koyak ya. Nah, macam ada satu komentar ini, mending SMK dari mobil EV Malades katanya. Nah jangan-jangan yang berikan komentar ini pun mobil SMK pun dia belum pernah lihat ya. Kewujudannya pun sangat minim di jalan raya di Indonesia ya. Nah kebanyakan di sana kereta-kereta impor yang saya tengok ya, kalau di kota Medan gitu ya. Nah berani-beraninya ya mengejek-ngejek orang, sudah buktikan kepada dunia. Nah Proton ini pun dan juga Hero 2 ini pun bukan hanya dipasarkan di Malaysia saja, bahkan di luar negara juga kan. Banyak sekali saya ada mereaksikan dekat Pakistan, dekat India pun ada, dekat Australia, sampai itu juga hari kereta polis pun guna Proton tau. Jangan main-main.
Tapi kan teman-teman, rata-rata yang meremehkan ataupun memberikan komentar merendahkan kereta buatan Malaysia ini, rata-rata mereka ini pun kalau dicari tahu pun tak ada mobil, tak ada kereta sendiri kan. Tapi seakan-akan mereka itu tahu segalanya dan mereka sudah ada semuanya kan. Contohnya kereta SMK, dia pun, saya rasa pun kereta SMK itu pun dia tak pernah tengok kan. Tapi berani pula orang yang sudah jelas-jelas ada wujudnya dan ramai orang yang menggunakannya, bahkan bukan di negara itu saja, sudah dipasarkan ke mana-mana negara pun. Tapi mereka itu ya kira-kira kenapa itu? Coba kalian bagi tahu alasannya. Kenapa mereka memberikan komentar macam-macam padahal dia sendiri pun tak pernah tahu gitu. Mungkin kalian boleh bagi komentarnya yang paling bagus, nanti Sari akan pinkan ya. Kita lanjutlah ke video selanjutnya. Cuk. Sekarang ni saya nak try test ICC, Intelligent Cruise Control. So let's go, kita tengok macam mana. Ni untuk kereta Iman Korang tengok guys, dia bawa sendiri ni. Saya tak tengok apa-apa ni. Macam mana ni? Kereta ni lagi pandai daripada korang bawa ni. Takut juga ya kalau tengoknya kita tak pegang. Tapi ini ada boleh kan? Tapi setahu Sari kalau di Malaysia belum dibenarkan secara sepenuhnya ya. Macam drivernya itu tak bawa kendali. This right here is the brand new Proton EMAS 7, which is our very first national EV, and I'm going to show you guys everything interesting about this car. Okay. Let's go. Don't you guys think this car looks so good, especially in this turquoise green paintwork under the sunlight right now? From the front, you have a very clean front bodywork. You have a very aggressive LED headlights, 19-inch wheels, you have pop-up door handles, and if you head towards the back, this reminds you of the Porsche Macan. Yes, right? As you head towards the back, you have this full-width 3-dimensional LED light bar which runs across from one end all the way towards the other end. That accentuates the width. The back end just looks so good. And it doesn't stop there. Open up the doors and you're immediately greeted by not black but indigo blue interior. Yes, everything you see is actually finished in indigo blue, which looks absolutely gorgeous. If you take a seat inside, you have this very sporty squared off steering wheel with a single spoke design. You have a digital instrumental cluster here. You have a massive infotainment screen. Wow, alright, you got a floating buttresses here. This is for you to put your cup holders. You have a wireless charger. You have ventilated seats. You have speakers which plays out on the headrest. And you have this massive panoramic sunroof. And don't get me talking about the back seats. This is one of the roomiest, coziest and most comfortable back seats I've been in. You have lots of legroom back here. The seats are very soft and plush, and the back seats are very well inclined for longer distance journey. And for just 105,000 ringgit for the base spec, name me a car that's better value for money than this car. Ya teman-teman, nah tadi tuh review singkat saja pun kita tengok, wow ya, sudah gempak ya. Apalagi kalau full reviewnya Proton EMAS ini. Nantilah ya kita akan review yang realnya. Kalau sehari ada masa, sehari pergi mau juga review ya. Sebenarnya ada kawan saya yang menyuruh saya untuk review langsung. Bagaimana menurut Anda? Kita review atau gimana? Boleh komen ya. Oke teman-teman semuanya, kita akan reaksikan satu video ini lagi. Ini video vlog ya. Nah ini orang Indonesia datang ke sini review kereta Malaysia. Oke, tapi Sari cari-cari review kereta IMAS-nya itu belum ada. Karena ya macam kita tahu kan, IMAS ini masih baru. So mari kita tonton video ini ya. Cium. Ya halo The Big Guys. Sekarang gua lagi di Malaysia. Kebetulan kemarin temen gue lagi ngerental ini nih, kalau kita nyebutnya Daihatsu Xenia ya, kalau di sini namanya Peru 2 Alza. Nah, dia udah gue anterin ke bandara, gue pinjam dulu mobilnya untuk di-review. Nah, ini mobil luar biasa deh. Ntar nonton aja sampai habis. Kita sebutin harga dulu kali ya. Untuk harganya, Xenia dulu deh. Xenia itu yang Xenia 1.5 Asa special color itu harganya 277 juta. Sedangkan mobil ini harganya 75.500 ringgit. Kalau dikalkulasikan murah, ke bukan berarti rupiah itu murahan, hanya. Oke. Kita tengok reviewnya ya. Enggak. Bagaimana? Nah, sekarang kita cek. Ini lebih murah dong pasti harganya. Tapi yang murah Ya, itu kalau dalam belum pikiran tentu kita pasti tahu lebih itu murah adalah tak pasti yang didapat berkualitas, lebih jelek. betul. Ya enggak? Nah, ini kita coba sekarang.
Langsung aja kita lihat mobilnya. Mereka ini yang orang-orang suka review-review kereta mobil ya. Ya, ini mobilnya. Bisa kita lihat di depannya. Ini beda sama Xenia. Xenia pada umumnya ya, karena grillnya agak beda. Kalau Xenia itu grillnya gedenya, kalau nggak salah nggak di bawah deh, grillnya gede. Sedangkan ini di atas. Dan di Malaysia ini nggak ada Daihatsu, adanya Pero 2. Nih, Pero 2. Nah, kalau kita lihat dari depan, yang membedakan sama Xenia dan juga Pero 2 itu lampu. Kalau Xenia kan kecil tuh di sini, kalau Xenia ya nggak? Ini dia sekuensial. Dari situ aja udah terlihat tuh ya bedanya ya. Mobil murah ini ya. Dan ada fog lamp juga, fog lampnya proyektor. Tuh, fog lamp proyektor. Apalagi ya di depannya? Udah pasti looksnya beda banget di bagian depan. Oh ya, tadi harga itu belum termasuk dengan insurance. Nah, tapi kalau untuk road tax-nya ini udah ada. Udah include, udah tax sama sales tax itu udah termasuk di harga tadi. Nah ini nih, STNK-nya mobil Malaysia kayak gini nih. Jadi nggak perlu bawa-bawa di dompet. Di sini data pemiliknya juga ke polisi itu udah bisa tahu deh. Ini, oh ini yang punya. Gitu. Kalau di Malaysia ya macam ini ya. Kalau di Indonesia itu pakai surat-surat ya teman-teman. STNK pakai satu kertas gitu ya. Itu harus dibawa kemana-mana. Tanda kita yang punya. Tapi kalau di Malaysia tak kan. Semua sistemnya canggih. Polis traffic JPJ itu boleh cek senang saja melalui aplikasi mereka. Ini punya siapa? Kereta ini sudah habis ke? Habis bayar road tax atau tidak? Macam itu. Lagi mudah kan? Senang praktis. Dan kita wajib beli asuransi. Makanya harga tadi itu belum termasuk asuransi. Tuh. Kayak gitu. Selebihnya udah sampai nih. Surat ya. VVTi seperti ini ya. Ini di desainnya juga ada, desain velg berbeda seperti ini. Dari samping ini udah full mirip. Tapi ini nih, garis ini yang chrome sampai ke belakang, seingat gua itu ada di Veloz. Di Veloz. Seingat gua yang ada ya. Nah, kalau lihat bagian belakang ya ini mirip dengan Xenia Avanza. Kan dia agak putus ya. Kalau Veloz kan dia nyambung sampai ke sini tuh Veloz. Nyambung, sedangkan ini enggak. Oh ya, gua belum nyebutin varian mobil ini. Nah, ini namanya Pero 2 Alza EV. Alza EV. Ya gitulah, ini sensor ada di depan, di belakang ada 2. Ada kamera 360 di sini. Ya sama sih sebenarnya sama yang ada di Xenia. Xenia tipe tertinggi. Kamera 360 masih ada juga tuh. Kamera 360. Apalagi yang membedakan ya? Oh iya, yang membedakan dia ada sensor depan. Nih, ada sensor depan, keren. Sensor depan ada. Dan yang tidak ada di Xenia, kayaknya ini nggak ada deh. Seingat gua nggak ada deh. Ini untuk, ya nanti kita jelasin dalam deh. Dalam lebih gila lagi ternyata. Ini tampilan luarnya. Ini tipe tertinggi, yang harganya Rp75.500. Tipe tertinggi. Lampunya keren sih, sekuensial. Wah. Oke, sekarang kita lihat ke dalam interior nih ya. Tadi tuh bodi luarnya saja kan. Sekarang kita tengok sama seperti biasa. Keyless juga ya. Tinggal disimpan, tinggal pencet gini-gini. Mau buka, mau kunci, pencet aja. Sentuh aja di sini nih. Mobil udah hidup ya. Seperti ini dalamnya. Tada. Sorry berantakan. Gua minum dulu kopi. Nah, keren ya dalamnya ya. Dia two-tone, hitam sama ada warna ya coklat tua lah. Tapi yang keren dari mobil ini adalah setirnya. Gelap ya? Nggak gelap. Oke, nah ini dia setirnya. Setir dulu ya, ini nggak usah dilihat dulu. Setirnya bisa dilihat
nggak ada tombol yang kosong. Nih untuk ASA ya, kalau di Daihatsu itu ASA, Advanced Safety Assist ya, itu dia. Jadi dia ada adaptive cruise seperti ini, bisa atur jarak juga ke depan. Jadi pastinya kalau lagi nyetir mobil ini, itu nggak usah nginjek ngegas, ngerem, nggak perlu. Semuanya udah ada sensor di depan. Sensor kayaknya di dekat logonya deh, logo Vero 2-nya. Dan ada lane keeping assist juga, gila nggak tuh? Ini ada drive. Wow. Nih gua nggak tahu sih. Ini ada drive mode apa enggak ya? Di siapa namanya? Di Xenia. Ya, gitulah intinya. Oke, geser lagi ke samping. Bisa dilihat samping lebih banyak lagi. Yang kosong cuman ada 2, ini sama ini. Lihat dong. Ada auto high beam di sini. Karena dia untuk pengaturan lampunya itu dia bisa auto. Jujur bingung sih ya. Kok mobil yang lebih murah tapi fiturnya lebih banyak? Itu baru di bagian lingkar kemudi aja. Nah, sekarang kita lihat ke yang lain ya. Di sini dia bingung ya, ini mobil lebih murah tadi katanya daripada Xenia. Tapi banyak sekali function, tapi fiturnya kenapa lebih banyak gitu ya. Lihat instrumen clusternya, ini super duper lengkap. Dan dia semi digital, ini sebenarnya mirip sama Race. Pengaturannya banyak banget. Ini buat ASA-nya, buat ADAS-nya nih ada. Jadi kita bisa ngatur jarak apa namanya? Adaptive cruise. Tuh, kita bisa ngatur berapa jarak kendaraan di depan. Ya tapi karena mobil nggak jalan ya berarti nggak bisa. Mode pengendara tadi ada di sini. Kamera 360, tinggal pencet. Tuh. Asik. Ada kamera 360 di sini besar lengkap. juga ya, dia juga punya sama screen. sih, sama Xenia juga tipe tertinggi juga ada kamera 360. Oke, kita geser lagi ke bawah. Nah, ini nih, kecilin dulu AC-nya. Ini berbeda. Karena apa? Karena nih ada settingan buat hembusan angin dari depan tuh. Karena dia ada bolongan di sininya. Ya enggak? Kayak gitu. Ada apa namanya, rear defogger juga ada. Seingat gua sih untuk Xenia itu nggak ada yang kayak gini ya. Nih kalau misalnya untuk ngambil dari luar bisa. Dan ada memorinya. Nih kita bisa memori. Oh, ini modenya nih, kaki ke bawah atau yang dinginin di bagian depan situ. Dan misalnya oke, gue lebih suka settingan AC seperti ini, gue pencet aja M1 yang lama. Udah. Jadi pas misalnya orang lain ganti, gue tinggal pencet M1. Settingan gue udah tuh. M1. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ini dia seat belt indikator. Jadi kalau misalnya sampai di baris ketiga itu kalau misalnya nggak pakai ketahuan seat beltnya aktif apa enggak. Kalau di Xenia itu ini buat card holder. Jadi kalau misalnya naruh kartu e-tol, e-money itu bisa di sini. Dan yang menariknya lagi adalah jeng sama kayak di Veloz. Ini dia elektrik semuanya, parking brake elektrik. Ada auto hold juga di sini. Untuk buka kuncinya di sini. Tapi interiornya enak sih. Lihat dong, pemilihan warnanya hitam, coklat. Jadi nggak heboh. Termasuk juga di bagian joknya. Nih, kayak joknya kayak gini. Dia ada kombinasinya gitu. Di sini antara leather ya, ini kayaknya sintetis sih pasti ya. Dan di tengahnya dia fabric. Jadi kalau misalnya orang yang gampang kegerahan seperti gua sama Mike, cocok pakai ginian. Dalam sini ya nggak ada apa-apa lagi. Udah sih. Oh iya, sama satu lagi ini udah built-in untuk dashcam. Jadi setiap kali pembelian mobil itu pasti dapat dashcam ini. Belakang ada nggak ya? Kayaknya belakang nggak ada deh. Oke, ini layar head unitnya. Tampilannya beda ya sama di Indonesia. Seperti ini tampilannya. Udah support Apple CarPlay, Android Auto. Apa lagi ya? Coba home udah itu doang sih.
connect ya Bluetooth dan lain-lain. Nggak ada CD di sini. USB portnya ada di bagian sini nih. Dan Apple CarPlay-nya sebenarnya jujur gue lebih suka yang pakai kabel. Karena apa? Kalau pakai kabel, HP itu gak gampang panas. Karena kalau misalnya pakai Apple CarPlay yang wireless, itu HP lu gampang panas karena konektivitasnya antara Bluetooth dan juga Wi-Fi. Nah, jadi HP itu baterai gampang habis, HP-nya panas. Selebihnya sama, transmisi sama kayak gini. Mesin juga sama, kalau nggak salah mesinnya 2NR VE deh kalau nggak salah. 2NR VE 15. Ya, selebihnya kayak gitu. Coba kita lihat ke belakang. Ya, ini kalau untuk bagian belakang sebenarnya biasa aja, normal, nggak ada apa-apa. AC-nya juga seperti ini persis. Udah, ya gitu doang sih. Dan yang paling terakhir yang gua paling suka adalah setirnya. Emang desain setirnya beda logo doang sih, tapi dari jahitannya ini beda. Lihat nggak? Jahitannya beda. Logonya dong, emblemnya warnanya hitam. Ininya hitam, sporty banget. Ya gitulah. Oke, jadi bagaimana review singkat? Kita compare sedikit antara Xenia termahal dan juga Hero 2 Alza yang EV. Kira-kira menurut Anda bagusan mana? Bagusan ini atau mungkin yang dijual di negara kita lebih mahal? Udah itu aja, big guys. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe, oke? Biar kita semangat lagi bikin videonya. Oke. Mana tadi tuh reviewnya, bahkan katanya lebih canggih ya dan banyak fitur-fitur yang lebih lengkap di sini gitu ya. Dan saya menjumpai banyak-banyak komentar di sini yang mengatakan, wow, produk di Indonesia menangnya di harga produsen, didukung penguasa yang mengejar pajak produsen, kejar cuan lalu masyarakatnya terjerat, katanya miris. Isi BBM RON 95 di Malaysia. Oke, RON 95 ya. 13.000 per liternya. Lu tahu nggak harga bensin kita itu dibandingin Malaysia murahan di Malaysia loh. Di Malaysia itu UMR 6 juta, harga bensinnya Rp7.000 per liter buat RON 95. Di Indonesia dengan UMR yang mirip, kita itu kan punya harga bensin RON 92 per liter itu 12.000 aja ya. 12 ribuan lah kurang lebih. Tadi RON-nya 95 di Malaysia, di Indonesia 92 pun harganya lebih tinggi ya, hampir 2 kali lipat daripada harga yang di Malaysia ini ya. Oh mengerikan ya. Ya tapi kalau dibilang apakah bensin kita paling mahal sedunia, ya enggak. Contoh kita bandingin sama Amerika nih ya. Di Amerika itu belinya nggak per liter. Kalau di Amerika belinya per galon. 1 galon itu kurang lebih setara dengan 3,7 liter. Nah per galon di sana itu harganya $3,2. Yang artinya kurang lebih kalau dibanding-bandingin, per liter di sana itu buat RON 92 itu 13.000 per liternya. Di kita 12.000 per liter. Artinya masih mahalan di US. Beda-beda 1.000 perak lah nggak nyampe. Masalahnya di Amerika itu kan UMR jauh di atas kita. Betul. Tapi harga bensinnya sama. Nah tapi kalau ngomongin yang paling mahal nih ya, bensin paling mahal sedunia itu di Hong Kong. Di Hong Kong itu kurang lebih per liter bensin 58.000 perak. Jadi kalau lo mau ngisi full tank Agia itu mesti bawa duit 2 juta. Buset dah. Gimana ngisi full tank mobil Hummer tuh? Nah kalau ngomongin yang paling murah, di mana bensin paling murah di dunia? Jawabannya Venezuela, Iran, Libya, dan negara minyak semua nih. Di sana itu harga bensinnya per liter $0,01. Berapa tuh? Berapa rupiah? Artinya itu berarti 130 perak per liter. Wah, murah murahnya. banget. Ya negara-negara itu kan disubsidi habis-habisan karena negaranya hiperinflasi. Jadi ya mungkin biar rakyatnya nggak marah perlu subsidi gila-gilaan lah. Tapi subsidi begitu pasti nggak sustain, nggak sehat itu. Nah kalau di Jepang itu kurang lebih bensinnya per liter 18 ribuan. Ya murah lah buat di Jepang. Ya kalau kita dengar omongan pejabat-pejabat sini kan dia bilang kita nggak boleh tuh bandingin dengan Malaysia karena emang nggak apple to apple ya. Gue sih nggak tahu juga ya. Kalau dibilang Malaysia nggak apple to apple ya mungkin ada benarnya ya. Malaysia itu kan negara pengeksportir minyak. Sementara kita sekarang udah jadi importir minyak. Jadi ya mungkin benar, berarti memang namanya negara importir pasti kan ya mungkin lebih mahal. Dulunya sih kita eksportir. Ini dia bedanya Malaysia dibanding dengan negara yang jauh sekali di sana. Karena setidaknya di sini ada 8 SPBU atau stasiun penyedia bahan bakar untuk kendaraan bermotor di seluruh negerinya. Wow, banyak banget. Ini nggak bisa main-main plat merah di sini. Yang pertama yaitu plat merahnya ada Petronas, lalu ada Shell, ada Petron, ada Caltex, ada BH Petrol, ada Burak Oil, ada Five, dan juga ada Petros.
Yang hebatnya, masing-masing dari mereka memiliki puluhan hingga ratusan SPBU yang tersebar di seluruh pelosok negerinya. Dan tentu, semua perusahaan tersebut memiliki kualitas dan juga harga yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain. And for your information, di Malaysia itu nggak ada Pertalite ya, nggak ada RON 90. Karena BBM terendah di sini adalah RON 92 atau setara dengan Pertamax. Pertamax, dan dengan harga per liternya itu di kisaran 2 ringgit lebih sedikit lah, atau setara dengan 7.500 rupiah. Kok murah banget ya? Ya, karena di Malaysia sini yang mendapatkan subsidi itu yang setara dengan Pertamax alias RON 92. Dan itulah yang menjadikan persaingan di sini itu sangat sehat walafiat. Sehingga sang tuan rumah pun tidak pernah tuh berpikir macam-macam, mau mixing, blending, oplos, campur, atau apa aja lah sebutannya di sana ya. Nah, itu dia bedanya Malaysia. Ya karena aku stay di Malaysia, jadi aku tahu. Terus kalau di tempatmu, gimana kondisi minyaknya guys? Mahal, murah, banyak merek, dan apakah sudah tersebar di seluruh daerah? Follow untuk part selanjutnya yang akan membahas banyak perbedaan supaya kamu menjadi tahu dan... Oke teman-teman, tadi ada kesalahan sedikit ya. Tadi katanya paling rendah adalah RON 92. Ternyata faktanya bukan ya. Di sini yang paling rendah adalah RON 95. Nah, Bang ini buat di description boxnya ya, dia sudah perbaharui ya teman-teman. Dia tadi salah sebut RON 92 katanya. Di sini RON 95 paling rendah ya. Oke, makasih telah menonton video ini sampai akhir. See you on my next video with me, Miss Sari. Bye.